Tahukah kamu, kewenangan jaksa diperluas dalam KUHP baru melalui DPA. DPA atau Deferred Prosecution Agreement adalah perluasan kewenangan jaksa untuk melakukan penundaan penuntutan dalam penyelesaian perkara pidana korporasi di Indonesia. Mekanisme DPA memungkinkan jaksa dan korporasi mencapai kesepakatan untuk menunda proses penuntutan selama perusahaan memenuhi kewajiban tertentu, misalnya mengembalikan kerugian atau melakukan pemulihan. Jika kewajiban dipenuhi, perkara dapat dihentikan, namun jika gagal, proses hukum berjalan seperti biasa. Meski demikian, seluruh mekanisme ini hanya dapat berlangsung jika disetujui oleh hakim. Wamenku menegaskan, DPA bukan diskresi absolut kejaksaan, melainkan prosedur yang harus diuji oleh hakim. Tanpa persetujuan hakim, kesepakatan antara jaksa dan korporasi otomatis batal. Perjanjian penundaan penuntutan ini hanya diberlakukan terhadap korporasi dan hanya untuk tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi. Setelah korporasi meminta penundaan penuntutan, kemudian dilakukan perjanjian penundaan penuntutan, namun hakim yang akan memutuskan apakah menyetujui atau tidak menyetujui DPA tersebut. Kalau hakim menyetujui DPA tersebut, maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan kesepakatan. Tetapi kalau hakim tidak menyetujui pelaksanaan DPA, maka seketika perkara akan diproses secara biasa. Menjawab kekhawatiran adanya potensi penyalahgunaan wewenang, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung menegaskan, hakim tidak hanya berperan sebagai pemberi persetujuan administratif, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan korporasi. Penyalahgunaan itu bisa di semua tahapan. Pihak kejaksaan diberi kewenangan lah oleh pemerintah, oleh undang-undang juga untuk mengejar aset-aset yang dibutuhkan lah oleh negara gitu. Jadi memang DPA ini memotong mata rantai. Kerugian sekian, Anda sanggup bayar berapa? Nah, kalau ini cocok dengan pemerintah, bisa di stop. Ya, tapi kalau tidak cocok, karena akan dilanjutkan. Tapi dalam atau tidak jalan ini juga harus persetujuan pengadilan juga nanti gitu loh. Kalaupun mereka sudah sepakat ini antara pihak penuntut umum dengan pihak korporasinya, kalau pengadilan beranggapan ini dendanya masih terlalu kecil, itu bisa dibatalkan oleh pengadilan. Nanti tentunya akan ada tolok ukur lah bagi para hakim kita, terutama untuk kepada para ketua pengadilan ya, kapan ini DPA ini bisa disetujui, kapan tidak disetujui. Kalau nilai kerugiannya 2/3 ya makanya mesti wajar lah disetujui. Tapi kalau nilai kerugiannya besar, dikenakan hanya di setengahnya, ya nggak tercapai lah tujuan daripada DPA itu sendiri kan gitu.